Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumran Salsabila. Saya akan menjelaskan materi terkait pengertian dan hakikat difusi inovasi pendidikan. Adapun yang akan dibahas dalam materi ini yaitu pengertian difusi inovasi pendidikan, yang kedua rasionalisasi pentingnya difusi inovasi pendidikan, yang ketiga yaitu ruang lingkup difusi inovasi pendidikan, kemudian yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi difusi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian difusi inovasi pendidikan. Istilah difusi inovasi pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu difusi, inovasi, dan pendidikan. Dari segi etimologi, difusi berarti proses penyebaran atau penetrasi sesuatu seperti kebudayaan, teknologi, atau ide, sehingga dapat diketahui bahwa difusi ini proses perpindahan informasi dari suatu orang ke orang lainnya. Kemudian sementara itu, inovasi berasal dari kata innovation yang merujuk pada sesuatu yang baru atau pembaruan. Jadi inovasi ini merujuk kepada kata yang baru atau sesuatu yang memang sudah ada kemudian diperbarui. Sehingga difusi inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai penyebaran informasi atau penyebaran inovasi melalui proses komunikasi yang melalui suatu saluran tertentu dalam rentang waktu tertentu di antara anggota sistem sosial dan masyarakat. Jadi difusi inovasi pendidikan ini bagaimana penyebaran sesuatu pendidikan yang telah ada, yang telah diperbarui kemudian disebarluaskan, baik itu dari metode pendidikan itu sendiri ataupun materi yang digunakan guru dalam menyampaikan informasi. Kemudian materi yang kedua yaitu rasionalisasi difusi inovasi. Yang pertama yaitu menjawab tantangan zaman. Dalam era digital yang ditandai oleh perkembangan teknologi yang pesat, sistem pendidikan perlu beradaptasi agar tetap relevan dan efektif. Jadi, pendidikan ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman. Keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja terus berubah-ubah, menuntut siswa untuk memiliki kemampuan analisis kreativitas dan kolaborasi. Damn it, 그냥 지름 밀리스 메리 버터 한여름 손목에 얼음 Keep it moving like Melissa Think you fly but where you be some Mona Lisa Kinda Lisa needs an ice cream and a treat Keep it moving like Melissa Think you fly but where you be some Mona Lisa Kinda Lisa needs an ice cream and a treat Sebagai praktik terbaik antar pendidik, sehingga mereka dapat saling belajar dan meningkatkan keterampilan. Jadi jika ada satu pendidik yang telah menguasai sebuah metode terbaru, maka pendidik itu mampu atau bisa men-share apa yang dia ketahui terhadap pendidik lainnya. Kemudian yang kedua yaitu evaluasi dan peningkatan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pendidik dan pengelola pendidikan dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari inovasi yang diterapkan. Kemudian yang keempat yaitu mendorong kreativitas. Ketika inovasi diterapkan dalam pembelajaran, siswa didorong untuk berpikir kritis, mengeksplorasi ide-ide baru, dan mencari solusi yang kreatif terhadap permasalahan. Proses ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga memupuk kemampuan mereka untuk berinovasi di masa depan. Kemudian materi yang ketiga yaitu ruang lingkup difusi inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu aspek inovasi. Aspek inovasi dalam pendidikan dapat berupa pengembangan kurikulum yang relevan, penerapan metode pengajaran yang interaktif, atau penggunaan teknologi baru seperti alat pembelajaran digital
digital, dan platform e-learning. Jadi, diskusi inovasi ini mencakup apa yang akan diperbaharui, baik itu kurikulumnya, teknologi, atau metode pembelajaran yang interaktif. Kemudian yang kedua yaitu komponen sistem pendidikan. Komponen ini termasuk kurikulum, metode pengajaran, tenaga pendidik, sumber daya pendidikan, dan kebijakan pendidikan yang diterapkan di suatu institusi. Setiap elemen tersebut harus beradaptasi dengan inovasi yang diperkenalkan agar dapat saling mendukung dan meningkatkan kreativitas pendidikan. Jadi diharapkan kurikulum, metode, serta tenaga pendidik dalam hal ini yaitu mampu beradaptasi dengan inovasi-inovasi yang diterapkan dalam suatu institusi pendidikan, baik itu sekolah maupun di sektor Kemudian yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi ketersediaan sumber daya seperti teknologi dan pelatihan, faktor krusial lainnya, karena tanpa jadi diharapkan dalam menunjang diharapkan ketersediaan sumber daya teknologi, sarana dan prasarana menyesuaikan setiap tingkatan yang ada. Yang keempat yaitu materi yang keempat yaitu fungsi dan tujuan. Yang pertama yaitu adopsi inovasi. Melalui adopsi inovasi, pendidik dan institusi pendidikan diharapkan dapat mengimplementasikan metode, alat, atau teknologi yang efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang jauh lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Melalui inovasi seperti penggunaan teknologi digital, kurikulum yang relevan, dan metode pengajaran yang interaktif, pendidikan dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang beragam. Kemudian yang ketiga itu perubahan sosial. Proses ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berempati, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat sehingga mereka menjadi agen perubahan. Kemudian yang keempat itu kesadaran dan perubahan. Difusi juga bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan pentingnya inovasi dalam pendidikan. Proses ini melibatkan penyebaran informasi yang dapat mempengaruhi sikap individu terhadap inovasi. Baiklah, itulah tadi pemaparan saya terkait materi pertama pada mata kuliah difusi dan inovasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.